Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Yoyo Hobi. Kita masih membahas seputar hobi para kicau mania yang ada dimanapun Anda berada. Baiklah, kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara memilih atau memisahkan labet prospek kita pisahkan dari ombyoan. Baiklah para kicau mania dimanapun Anda berada, rekan-rekan sekalian, seringkali kita bingung ketika ingin memilih lovebird prospek di ombyoan, karena pada dasarnya rata-rata di ombyoan itu ada sekitar 20 atau lebih burung lovebird dalam satu kota. Salah satu tips yang akan saya berikan, yang pertama yaitu rekan-rekan jauhkan burung-burung lovebird tersebut, apalagi lovebird balibu ya, dari jangkauan kita. Jadi kita memantau lovebird tersebut dari kejauhan, bisa dalam jarak 1 atau 2 meter. Kemudian kita berikan sedikit pancingan dari handphone kita atau dari MP3. Kita berikan pancingan panggilan suara lovebird. Nah, di sini sambil kita pancing dengan handphone atau Android kita bisa memperhatikan gerakan atau tingkah laku lovebird tersebut. Nah, di sini saya merekomendasikan pertama yaitu carilah lovebird yang aktif, atau dalam artian tidak hanya diam atau duduk di tengkeran di dalam sangkar tersebut. Nah, perhatikan lovebird yang aktif, yang bergerak ke sana kemari, dibandingkan dengan lovebird lainnya. Yang kedua, pilihlah lovebird yang selalu gacor, atau ketika dia berpindah dari satu tengkeran ke tengkeran lain, dia selalu gacor atau selalu berbunyi dibandingkan dengan lovebird yang lain. Jadi dalam artian kita bisa melihat bahwa lovebird tersebut sudah mulai aktif, sudah mulai gacor dibandingkan lovebird yang lain ada di dalam kandang tersebut. Untuk selanjutnya, saran saya yang sudah saya lakukan selama ini, pilihlah lovebird yang mempunyai mental atau mempunyai keberanian di atas rata-rata lovebird yang ada dalam kandang tersebut. Karena kebanyakan kita lihat ada beberapa lovebird yang dikoloni dalam kandang satu tempat itu, ada yang memiliki mental lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan lovebird yang lain. Dia lebih cenderung akan menyerang, atau kebiasaan lovebird yang memiliki mental cukup bagus itu lebih sering menggigit atau mengganggu lovebird kawanan lainnya. Nah, ini bisa jadi referensi buat kita atau jadi modal, karena mental untuk lovebird itu bisa jadi modal utama buat kita ketika kita akan memperlombakan lovebird ini di gantangan. Nah, kemudian untuk yang terakhir, lovebird yang di ombyoan tersebut yang terlihat badannya atau kriteria postur tubuhnya lebih bagus dibandingkan lovebird yang lain. Dalam artian kita bisa melihat lovebird itu benar-benar sehat ketika kita bandingkan dari lovebird yang lain. Jadi kita harus hati-hati juga memilih lovebird. Ketika kita memilih salah satu lovebird dalam ombyoan, jangan sampai lovebird tersebut terserang penyakit yang umumnya dialami oleh lovebird seperti snot atau sakit mata. Jadi kalau bisa ketika kita memilih lovebird tersebut, lovebird yang kita pilih tersebut kita tinggal melakukan rawatan harian. Dalam artian tidak lagi mengobati lovebird tersebut sampai dia sembuh, baru kemudian kita lakukan rawatan harian. Dalam video kali ini saya tampilkan cuplikan lovebird prospek yang saya pisahkan atau saya ambil, dan kebetulan ini lovebird tersebut berasal dari terah durasi atau indukan yang sudah mempunyai prestasi di gantangan. Jadi buat rekan-rekan kicau mania, jangan pernah putus asa dalam merawat lovebird. Kunci utamanya yang pertama itu adalah terah atau indukan lovebird tersebut. Bagaimanapun
lovebird yang berasal dari indukan prospek, insya Allah itu ketika kita rawat dengan cara yang konsisten, atau dalam artian kita rawat secara baik, insya Allah akan meraih prestasi ke depannya. Nah, berbeda halnya dengan lovebird di ombyoan yang kita ambil, yang pada umumnya hanya berasal dari ternakan biasa, bukan dari terah atau indukan yang durasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan buat rekan-rekan. Jika ada pertanyaan seputar lovebird balibu ataupun dewasa, silakan ditulis di komen channel YouTube saya. Insya Allah nanti kita akan coba sama-sama mencari pemecahan permasalahannya. Sampai jumpa kembali di channel-channel saya berikutnya. Salam kicau mania.